Kepada yang terhormat Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia, Bapak Nadiem Makarim. Sudah kurang lebih 10 bulan, kami, siswa-siswi seantero Indonesia Raya, bergumam, berdebat, berargumen, berjuang, dan berusaha belajar secara daring atau yang biasa disebut dengan PJJ, pembelajaran jarak jauh. Pertama-tama saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Nadiem Makarim yang telah mengambil kebijakan yang cukup sigap pada saat awal-awal penyebaran virus corona. Pembelajaran online mulai diadakan. Platform seperti Zoom, Google Meet, dan Microsoft Teams yang tadinya bahkan tidak tersentuh, tiba-tiba menjadi hal yang kita cari sewaktu-waktu. Sehingga kami mengenal teknologi yang belum kami ketahui dulu. Dahulu orang tua saya membangunkan saya, "Dek, ayo berangkat sekolah." Tetapi sekarang, "Dek, ayo bangun, Zoom, ayo Meet." Ya, walaupun itu lebih kepada adik-adik saya yang masih duduk di bangku SD. Kalau sudah SMP dan SMA, sudah bertanggung jawab sendiri. Sedikit cerita, Pak. Saya sangat senang dengan pembelajaran seperti ini. Tidak perlu ada waktu pulang, pergi rumah, sekolah, sehingga waktu untuk istirahat dapat digunakan sebaik mungkin. Namun, walaupun menghemat waktu dan menghemat uang transportasi, subsidi kuota internet masih dinilai kurang ketat dalam pengawasannya. Kuota pelajar masih penuh, kuota utama habis seketika. Tapi saya juga berterima kasih kepada Bapak, karena sekolah juga belum kunjung dibuka. Semenjak guru saya berkata hanya libur 2 minggu. Virus ini memang sulit dikendalikan, dan kalau saja dibuka secara massal, pasti angka penyebarannya meningkat tajam. Pasti teman-teman saya banyak yang sakit, lalu tidak bisa belajar, karena harus sibuk dengan kesehatan mereka sendiri. Tetapi, bukan berarti dengan semua yang online ini sudah baik adanya, Pak. Siswa lebih mengandalkan kecepatan tangan mereka melihat jawaban di internet saat ujian daripada mengandalkan pikiran mereka menemukan jawabannya. Siswa lebih mengandalkan kecepatan tangan membuka dan mematikan kamera serta mikrofon daripada ketahanan mereka duduk di depan layar monitor gadget. Siswa lebih mementingkan nilai yang bagus dengan berbagai cara daripada mengikuti alur dan proses yang memang akan menyakitkan, tapi hasilnya pasti luar biasa. Pak, kami hidup dan berkembang dengan teknologi yang membuat semuanya terasa mudah. Sehingga kalau dilihat dan dianalisis, sebenarnya teknologi bisa menjadi modal yang baik bagi siswa untuk mengembangkan potensi mereka. Sayangnya, kurang adanya bimbingan dari pihak orang dewasa yang seharusnya bisa membantu kami untuk mengenal sekolah yang seharusnya kami rasakan. Bagaimana rasa dan feel-nya memahami suatu materi yang berat. Jadi mungkin bisa diadakan penyuluhan secara menyeluruh kepada semua guru dan orang tua murid dalam membimbing anak mereka dengan berbagai psikolog anak. Masuk ke ranah yang lebih dalam terkait dengan pemahaman materi, jelas Pak, sangat berbeda. Kakak-kakak kelas saya yang sudah lulus, mereka berjuang menghafalkan rumus-rumus trigonometri dan materi-materi biologi yang jumlahnya itu serasa sudah tidak manusiawi. Tetapi banyak kakak kelas saya yang bertahan dengan itu. Masuk perguruan tinggi negeri, bahkan ada yang studi di luar negeri, dan mereka mengimplementasikan ilmu yang telah mereka pelajari tersebut. Saat SMA, rumus yang mereka hafalkan sangat banyak dan sulit. Tetapi pada akhirnya menjadi mudah teraplikasi saat di bangku perkuliahan, baik S1, S2, S3, terlebih yang mengadakan penelitian. Kurikulum 2013 yang masih kami gunakan memiliki pengaruh yang sangat besar pula dengan kondisi fisik, psikis, serta pemahaman kami, Pak. Saya memiliki pengalaman menjadi tutor untuk anak SD. Ketika saya melihat buku dan tugasnya yang tercampur secara keseluruhan, membuat orang tua siswa dan saya sulit mengelompokkan materi-materinya. Sehingga peserta didik tidak mampu memahami masing-masing materi secara detail. Terlebih lagi tuntutan nilai yang wajib didapatkan oleh masing-masing anak. Tahun lalu kami masuk dengan jalur zonasi, dan tidak bisa dipungkiri Pak,
Fakta di lapangan mengatakan bahwa sistemnya masih belum cukup adil. Sama dengan pembelajaran online ini. Atau mungkin masyarakat Indonesia saja yang belum terbiasa dengan perubahan. Tiba-tiba berubah, sudah kok di media massa. Kalau itu lain perkara, Pak. Butuh edukasi tambahan sepertinya. Terutama yang sudah dewasa, katanya. Banyak orang dewasa yang terfokus dengan kepentingan mereka sendiri. Fokus dengan keinginan pribadi dan kurang bisa berfokus dengan pengembangan potensi anak. Membimbing anak pun adalah hal yang sulit ketika sudah di rumah. Sehabis kerja pasti sudah lelah. Mungkin yang punya uang lebih bisa les. Yang kurang terlebih malas, bagaimana, Pak? Bagaimana dengan masa depan anak-anak itu? Bagaimana dengan kualitas per individu masa depan Indonesia? Bersyukur sudah ada berbagai platform pembelajaran yang membuat pelajaran menjadi mudah dan menyenangkan. Walaupun masih banyak siswa yang belum bisa memanfaatkan platform tersebut dengan baik. Maka dari itu, cara utama agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik adalah perlunya penyuluhan yang dilakukan pada masyarakat luas terhadap pentingnya investasi pendidikan bagi setiap individu di masa depan Indonesia. Banyak orang yang tidak sekolah bisa sukses, tidak menentukan kesuksesan seseorang sekolah itu, tidak perlu membebani diri sendiri dengan tugas. Nah, itulah opini masyarakat kita yang masih membutuhkan pembinaan lebih lanjut terkait dengan pentingnya pendidikan bagi anak muda di Indonesia. Saya berharap ada respon yang baik dari pemerintah terhadap pengembangan metode pendidikan dengan kurikulum yang baik serta penyuluhan-penyuluhan yang diadakan agar masing-masing individu dapat memahami materi dan mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Salam sehat, salam sejahtera. Tertanda, siswa SMA Negeri 6 Surabaya, Regina Claudia.